Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas dimanapun saudara-saudara beraktivitas. Dan pada pagi hari ini saya kebetulan baru sampai di pondok kurang lebih jam 6:30. Kebetulan cuaca hujan ya beberapa hari ini, dan saya tidak ke kebun. Dan hari ini saya ke kebun untuk melakukan proses pemupukan yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua adalah pupuk untuk penyehatan. Ini yang ketiga ini saya lanjutkan dengan proses pupuk untuk perangsang pembungaan. Ini saya lagi menghidupkan api dulu supaya nyamuk berkurang. Itu yang pertama, supaya nggak ada nyamuk. Nah, itu dia, kita hidupkan api supaya nggak ada nyamuk. Dan yang kedua, kebiasaan kami orang-orang yang memiliki kebun yang berada di pegunungan, ketika sampai di kebun hal yang paling pertama kami lakukan adalah menghidupkan api di bawah pondok supaya ada asap ya. Konon cerita dari orang-orang tua saya, dari sesepuh-sesepuh juga, kalau kita punya kebun durian, ketika kita berada di pondok atau baru sampai di pondok, hal yang paling pertama kita lakukan adalah menghidupkan api di bawah pondok seperti ini. Rupanya menurut orang-orang tua supaya pohon-pohon durian ini atau wilayah ini tahu bahwa kita datang. Kedua, kita menganggap bahwa hutan ini adalah rumah kita. Nah, itu hal penting yang harus kita lakukan. Jadi dengan beranggapan bahwa hutan ini adalah rumah kita, hutan ini adalah tempat makan kita, maka secara historis ada gitu hubungan batin antara kita sama alam, kita sama tumbuh-tumbuhan. Pohon durian juga seperti itu. Kalau memang kita sering berada di kebun, kata orang-orang tua saya, pohon itu merasa bahwa dia diperhatikan, dia disayang juga. Sehingga alhamdulillah hal ini saya terapkan karena memang saya orang pedesaan ya, orang kampung. Apa yang diajarkan oleh orang tua saya itu saya terapkan, dan alhamdulillah durian ini selalu berbuah dan selalu bersih, alhamdulillah. Kalaupun nanti ada rumput, kita biarkan dulu, nanti udah beberapa baru kita bersihkan. Nah, inilah pelajaran yang saya dapat dari ayah saya, dari orang-orang tua saya yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa ada hubungan antara manusia dan alam seperti ikatan batin seperti ya. Makanya kami ketika datang ke pondok langsung kami hidupkan api seperti ini supaya alam tahu bahwa kita datang. Memang alam ini nggak bisa berkata secara lisan kepada kita, tapi kita sebagai makhluk yang diberi Allah akal dan pikiran, boleh saja kita memperkirakan hal-hal yang seperti saya katakan itu, bahwa ada ikatan batin antara kita dan alam. Cuman alam tidak bisa berkata secara lisan seperti kita, tinggal kita yang menyadari bahwa alam ini juga adalah makhluk Allah yang memang harus kita berlakukan dengan baik, sehingga alam juga memperlakukan kita dengan baik. Nah, ini kebun yang sudah selesai masa panen ya, tapi ada juga di jalur bawah yang memang masih panen, tapi sudah saya aplikasikan pupuk. Nah, ini daunnya udah mulai pada tua. Itu sprayer yang sebentar lagi insya Allah akan saya lakukan proses penyemprotan yang ketiga ya. Ini saya masuk pupuk tahap pembungaan. Mudah-mudahan durian ini bisa sesuai dengan harapan saya, berbuah di luar musim dan tidak pernah putus. Ini baru tahap pertama atau tahap perdana saya kerjakan hal ini, karena memang pada waktu itu sebenarnya udah pengen saya kerjakan, tapi karena ada beberapa kendala ya. Pertama ya, alhamdulillah saya dikasih ujian dari Allah, istri saya sakit. Kemudian selama beberapa bulan, kurang lebih 10 bulan, beliau saya rawat dengan intensif.
tapi Allah berkata lain, ya. Sehingga beliau mendahului kami menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbengkalai ya, selama kurang lebih 2,5 tahun terbengkalai. Ini baru saya mulai lagi. Mudah-mudahan ada hasil dan bisa berbuat yang terbaik untuk orang tua saya dan anak-anak saya juga. Insya Allah rencananya mungkin di dekat tempat saya tinggal ada semacam pondok gitu ya, yang mengasuh anak-anak yatim penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dari pohon ini ada rezeki juga buat mereka. Amin ya rabbal alamin.